Bima Sakti tekankan timnas U17 agar belajar dari kekalahan Manchester United semalam. Timnas Indonesia U17 dipersiapkan untuk menghadapi Piala Dunia U17 tahun ini yang akan digelar di Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Bima Sakti telah menginstruksikan para pemainnya untuk tidak terbebani dengan target lolos ke babak 16 besar di ajang bergengsi tersebut. Di kesempatan yang sama Bima Sakti juga menekankan bahwa timnas sehebat Manchester United saja, ternyata bisa kalah dihabisi klub baru yang usianya berbeda jauh dengan Manchester United. Sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia U17 bertekad memberikan performa terbaiknya meskipun tidak diunggulkan sebagai salah satu tim favorit dalam turnamen sepak bola tingkat dunia ini. Oleh karenanya, Bima Sakti meminta pasukannya untuk fokus pada setiap laga dan tidak terpaku pada beban target yang ditetapkan oleh banyak pihak di dalamnya. Bima Sakti menyadari bahwa tampil di Piala Dunia U17 merupakan momen yang jarang terjadi bagi para pemainnya. Dengan demikian, ia menekankan bahwa tanggung jawabnya tidak ringan. Meski begitu, Bima Sakti menekankan bahwa para pemainnya harus bisa menghandle tekanan tersebut dan dapat tampil dengan maksimal di setiap pertandingan. Apalagi di kesempatan ini ternyata kita juga bisa belajar dari klub besar yang baru-baru saja ternyata bisa dikalahkan oleh klub kecil, yang tak lain ternyata karena klub besar itu melakoni beberapa kesalahan besar, tuturnya. Semestinya timnas Indonesia U17 pun harusnya bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut. Diketahui saat ini berada dalam grup yang tidak mudah bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Untuk lolos dari fase grup, timnas Indonesia U17 harus berjuang menjadi juara atau runner-up grup A dalam salah satu skenario perjalanan. Tiket ke fase 16 besar juga dapat diraih dengan menjadi salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Bima Sakti menegaskan bahwa kesiapan mental dan persiapan fisik para pemain dalam menjalani latihan lahan juga tidak kalah penting guna menatap Piala Dunia U17 yang akan datang. Dalam setiap pertandingan, para pemain harus terus mengasah kemampuan dan keterampilannya serta memberikan performa terbaiknya. Diketahui bahwa beberapa timnas lainnya telah bersiap lebih dulu, termasuk negara-negara Amerika Selatan seperti Brasil dan Argentina yang selalu menjadi tim favorit untuk memenangkan turnamen ini. Sementara itu, timnas Indonesia U17 tetap berusaha dengan lebih gigih dan berjuang dengan optimisme agar dapat meraih sukses yang gemilang di Piala Dunia U17 2023. Kami berharap bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia. Kami juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung dan mensupport kami. Mari kita doakan bersama-sama agar Indonesia bisa meraih hasil yang gemilang di ajang Piala Dunia U17 2023. Tutup Bima Sakti. Berikut adalah hal kesalahan besar yang dilakoni Manchester United saat menghadapi lawannya Manchester City yang harus diambil pelajaran khususnya oleh timnas Garuda. Ketika Manchester United mengalami kekalahan di depan pendukungnya sendiri, banyak faktor yang menjadi penyebab dari kekalahan tersebut. Dalam menghadapi Manchester City, terdapat banyak kesalahan yang dilakukan oleh Manchester United yang menjadi penyebab dari kekalahan mereka. Melalui kabar narasi ini, kita akan membahas 6 kesalahan yang dilakukan oleh Manchester United sehingga mereka kalah dengan skor 0-3 dari rival abadinya, Manchester City. Pertama, karena Rasmus Højlund diganti. Dalam pertandingan tersebut, Rasmus Højlund menjadi salah satu pemain yang cemerlang. Meskipun ia tidak mampu mencetak gol, Højlund menghasilkan 2 umpan kunci dan 2 upaya dribble sukses. Namun, ia diganti saat pertandingan memasuki menit ke-73. Padahal, dia masih punya tenaga dan segar untuk melanjutkan pertandingan. Begitu pula dengan kepemilikannya dalam duel dengan bek-bek lawan. Tetapi, malah dia digantikan dengan Marcus Rashford. Hal ini menjadi salah satu alasan terbesar mengapa Manchester United harus menerima kekalahan pada pertandingan tersebut. Kedua, karena mengganti peran McTominay sejak awal pertandingan. McTominay tampil di posisi nomor 10 yang tentu saja bukan posisinya yang biasa. Untuk sementara waktu, McTominay mampu mengalahkan Rodri dari Manchester City. Pada awal babak kedua, peran McTominay diubah menjadi nomor 6, sedangkan Mason Mount ditempatkan sebagai nomor 10. Namun,
pergantian peran ini tidak efektif dan menyulitkan bagi Manchester United terutama dalam melakukan pressing. Ketiga, karena harus Jonny Evans. Dalam pertandingan ini, Erik ten Hag memutuskan untuk menempatkan Jonny Evans bersama Harry Maguire sebagai duet di lini pertahanan tengah. Padahal, saat itu masih ada Rafael Varane yang tersedia di bangku cadangan. Apakah pilihan menempatkan Evans menjadi pilihan yang tepat? Evans memang dapat memberikan keseimbangan dalam build-up, mengingat kaki kirinya sangat memadai. Tetapi ketika dihadapkan dengan kecepatan dan kekuatan Erling Haaland, apakah Evans masih menjadi pilihan yang tepat? Keempat, karena tak punya winger kanan, Bruno Fernandes memainkan peran sebagai winger kanan dan meskipun dia bekerja keras baik dari segi bertahan maupun menyerang, ia tidak mampu memberikan performa yang optimal. Namun, kemampuan Fernandes memainkan peran sebagai winger kanan sebenarnya bukan menjadi masalah besar, karena dia sudah memainkan peran ini sejak musim lalu. Tapi, ketidakkonsistenan performanya kadang justru menjadi salah satu masalah. Jadi, apakah Manchester United tidak memiliki winger kanan? Ya, tentu saja mereka memiliki opsi untuk memainkan Anthony dan Jadon Sancho yang saat ini sedang diistirahatkan. Kelima, karena membiarkan City kuasai lini tengah Manchester United. Terlalu banyak fokus pada kanan dengan melakukan 26 tackle sepanjang pertandingan dan berhasil 14 kali. Dari statistik tersebut, Bruno Fernandes jadi pemain yang paling banyak melakukan tackle, 7. Namun, yang menarik, mayoritas tackle United terjadi di sisi kanan, di area kerja Dalot, Bruno Fernandes. Padahal, di tengah lapangan, sangat jarang para pemain United melakukan tackle. Kondisi tersebut memberikan banyak ruang bagi Rodri untuk bergerak secara bebas dan melakukan sirkulasi bola. Keenam, karena Marcus Rashford jadi pemain inti terus. Meski Rashford menjadi salah satu pemain inti Manchester United, dia sebenarnya sudah kesulitan menemukan performa terbaiknya selama beberapa waktu terakhir. Dalam pertandingan tersebut, Rashford bahkan kesulitan untuk menciptakan peluang sebanyak yang diharapkan dan hanya mampu membuat satu dribble sukses dari 5 percobaannya. Bahkan keputusan untuk tetap mempertahankan Rashford pada pertandingan tersebut hingga akhir pertandingan menjadi keputusan yang patut dipertanyakan oleh manajer Manchester United, Erik ten Hag. Hal-hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa dalam pertandingan tersebut, Manchester United membuat banyak kesalahan yang seharusnya dapat dihindari dari awal. Manchester United harus memperbaiki performa mereka jika ingin meraih sukses pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Semoga saja mereka memberikan penampilan terbaik pada pertandingan berikutnya dengan membuat sejumlah perubahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki performa mereka. Begitupun timnas U17 nanti, semoga juga bisa mengambil pelajaran besar ini, untuk bisa sukses menempuh perjuangan yang tentu sangat butuh perjuangan serius. Semoga bisa membanggakan warga bola Indonesia. Amin. Dukung selalu SPS TV. Salam olahraga.